Kalau saya biasanya satu jawaban itu saya bilang satu kubu. Nanti kita lihat ada nggak yang sama. Nanti berarti kalau sama dia mereka satu kubu. Kalau beda berarti ini kubu lawan. Coba kita lihat. Baru dua orang dari 11 orang ini. Oke, yang saya, wah tiba-tiba hening. Yang saya suggest juga buat teman-teman di sini selain, oke, selain teman-teman di sini nanti kita membahas soal teman-teman memang harus latihan apa ya menjawab latihan-latihan soalnya. Jadi jangan sampai yang tadi diingat-ingat, oke, diingat-ingat jawabannya karena soalnya pasti beda. Soalnya jarang, kemungkinan samanya kayak sangat-sangat kecil. Jadi teman-teman yang penting ingat konsepnya. Oke, ini udah ada dua kubu berarti S, B, B, B. Mari kita coba bahas. Ini, ini diketahui untuk mengetahui suatu umur fosil, para peneliti menggunakan metode penanggalan radioaktif. Berarti dia pakai radioaktif, eh, sorry, radiokarbon yang umumnya dikenal juga dengan istilah penanggalan karbon 14C. Oke, ini metode ini didasarkan kepada rasio kelimpahan isotop karbon 14C terhadap 12C di dalam fosil. Oke. Oke, kembali di sini. Isotop 14C ini akan menjadi separuh jumlah asalnya dalam waktu sekian tahun. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kalau yang A, semakin tua sampel fosil, semakin banyak yang terdeteksi di dalam fosil. Nah, ingat aja, dalam waktu yang lama dia bakal jadi separuh asalnya. Artinya, makin tua, makin lama fosilnya, di radiokarbonnya yang terdeteksi bakal semakin sedikit seharusnya. Karena kan dia dibilang akan jadi separuh jumlahnya, ya kan? Berarti, oke, ini kuncinya masih copy paste yang tadi. Berarti ini sepakat ya semuanya yang A ini adalah salah. Oke, coba kita lihat. Kenapa? Karena, oke, saya kasih pembahasan ya yang A salah di soal dibilang kalau apa tadi? Kalau pada waktu 5.730 tahun dia jadi setengahnya kelimpahannya. Artinya makin tua fosil, makin sedikit yang terdeteksi. Oke, 14C. Oke, kayak gini ya. Ini sepakat semua nih kayaknya. Lanjut. Kalau yang B, eh, rasio jumlah isotop 14C terhadap 12C dalam fosil yang berusia 50.000 tahun lebih mendekati nol daripada fosil yang berusia 21.000 tahun. Ya ini dengan prinsip yang sama, berarti dia harusnya benar. Karena kan usia 50.000 tahun dia makin tua ya. Berarti dia makin sedikit, makin dekat ke angka nol. Karena kan dari satu dia berkurang, berkurang, berkurang terus. Kalau masih agak muda, mungkin dia masih dari satu kayak berkurang, berkurangnya tuh belum sampai setengahnya gitu. Salah. Sesuai alasan yang A. Jadi ini, kok salah? Benar ya? Ini benar. Tapi alasannya mirip sama yang A. Oke. Kalau yang B, agar hasil estimasi menjadi akurat, kelimpahan isotop C di atmosfer harus konstan sepanjang waktu. Ini tentunya benar. Kenapa? Ya kalau tidak konstan,
nantinya kita tidak bisa dijadikan ini ya, tidak bisa dijadikan acuan. Karena bisa jadi karena lingkungan misalnya kayak gitu, dia bukan karena umurnya yang sudah tua, tapi karena ada faktor lingkungan yang mempengaruhi gitu. Jadi ini jadinya tidak valid. Ini benar. Jadi ini tanpa aku kasih alasan, teman-teman udah kebayang lah ya. Terakhir yang D. Relación desde aquí dimensión stasiun Sukarjo, melalui kemudian kontrolnya, protokol yang dilakukan terakhir di stasiun Jawa. Bagaimana menceritakan rangga jadi, kami berkelakon untuk segera mempersiapkan diri dalam jalur 5. Oke. Di kawasan Anda dimulai berdiri dari pembatasan dari perubahan ini. Oke. Perintah yang dilakukan oleh Presiden, masih harus dilakukan di sebagai besar Yogyakarta. Secondly, the goal of passenger program data design, identifying the definition of urbanization, beberapa kelompok terkait di all passenger program data design. The related vertical area responsibility before the figure 6. Oke, yang D ini teman-teman bayangin kalau teman-teman kayak ini, investigasi kriminal di TKP daerah sekitarnya itu juga akan bisa memberikan informasi biasanya. Kenapa? Apalagi kalau dia sudah dikubur gitu ya. Berarti fosil. Fosil ini kayak kalau udah dikubur dia kan akan mengalami banyak ini ya, dekomposisi. Dekomposisi oleh bakteri-bakteri, oleh jamur, mikroorganisme aja ya. Jadi proses dekomposisi ini tentunya nantinya mineral-mineralnya, nutriennya nanti akan di-share lagi, dibagikan lagi ke tanah. Artinya di sini di lapisan tanah sebetulnya dia juga bisa diukur si jumlah isotopnya karena kan dia molekulnya masih yang berasal dari molekul makhluk hidup itu. Ya, tapi akurasinya pasti lebih rendah karena kan molekulnya dia sudah terdekomposisi gitu. Jadi di sini jawabannya benar. Di tanah dapat terjadi dekomposisi fosil sehingga tanah dapat digunakan untuk analisis isotop. Namun dengan tingkat akurasi yang lebih rendah. Oke. Berarti ini juga jawabannya benar. Berarti tadi selamat untuk kubu SPBB. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada 3, 2, 1. Masih aman? Oke. Oke, ini ada soal nomor 4. Silahkan teman-teman kerjakan dulu. Ya, kerjakan aja deh dulu. Seperti biasa, waktunya kurang lebih 3 menit dari sekarang. Ini udah bisa masuk semua ya. Tapi yang masuknya baru berapa nih? Hmm, hmm, hmm. Nih, ini berarti baca gambar nih, teman-teman. Durante dari jalur 3 dalam keadaan, tetapi udara hujan yang kelolaran, terlihat kemungkinan kinerja yang tidak diwakilkan, harus dilakukan kamu dalam keadaan. Durante itu keadaan memiliki kepentingan.
Ini membaca data. Kalau data biasanya dia nggak teori banget, teman-teman. Jadi banyak gabungan sama ekologi sebetulnya kalau data kayak gini. Silahkan dikerjakan dulu. Oh, kelihatan nggak sih ini? Saya coba bacain. Lei merupakan seorang mahasiswa S2 di Universitas Stanford. Untuk mendapatkan gelar master, ia melakukan penelitian dengan burung finch di Pulau Daphne Major, Kepulauan Galapagos. Ketebalan paruh dari kedua induk burung finch dan seluruh anakannya diukur. Pengukuran dilakukan pada tahun 1976, titik merah, dan 1978, titik biru. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Ini hasil pengukurannya, silahkan teman-teman baca. Silahkan teman-teman jawab ini. Ini saya coba, salah. Saya mau tulisin dulu ininya. Teman-teman sudah bisa lihat kan ya? Saya, yuk sudah ada tim apa aja? Betul. Oke, oke. Sudah ada satu tim, benar semua. Adakah tim yang menyanggah salah semua? Oke, sip. Oke, dua orang, benar semua. Oke, adakah teman lain yang berbeda pendapatnya? Oke, karena sudah lewat 3 menit, kita coba. eh, Mungkin ini teman-teman ada yang juga sudah pernah mendapatkan soal kayak gini. Tapi nextnya, ya berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bisa analisis gambarnya. Caranya gimana? Yang pertama, tentu kalau ada grafik kayak gini, tips membaca grafik. Saya tulisin aja ya. Tips membaca grafik. Yang pertama, harus apa? Baca sumbu keterangan. Sumbu X dan Y. Dan teman-teman tahu sumbu X-nya, oh ternyata dia kedalaman dari paruhnya yang orang tua. Kalau ini kedalaman paruh atau panjang paruh dari si keturunannya, ya kan? Terus eh, lihat garis, apa ya, garis atau batang atau data di grafik. Ada berapa perlakuan DLL. Di sini ada berapa perlakuan? Ada, bukan perlakuan ya di sini, berarti ada dua data yang dilihat, yang tahun 1978 sama 76. Ini diasumsikan berarti kalau dia beda tahun, beda kondisi lingkungannya, ya kan? Nah, terus kita lihat yang A dulu nih. Oh, terus tiga apa lagi? Udah sih, paling itu dulu ya. eh Lihat data signifikansi. Di sini nggak ada data signifikansi, jadi oke, tipsnya dua dulu untuk yang ini. Pembahasan, berarti yang ini. Metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan apakah suatu fenotipe disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor keturunan. Taunya dari mana? Oke. Ini teman-teman ada yang tahu? Ini dia taunya dari mana? Faktor eksternalnya dilihat dari mana? Faktor internalnya dilihat dari mana? Saya tulis ya, benar.
garis gimana ini tulisannya suatu fenotipe disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal digambarkan dengan tahun yang berbeda. Diasumsikan bahwa beda tahun, beda kondisi lingkungan. Oke, itu. Terus, faktor internal digambarkan dengan, ingat kalau internal biasanya hubungannya sama gen. Dengan ukuran, perbandingan ukuran paruh burung induk dengan anak. Yang ini ya, burung induk sama anak sama yang ini. Berarti jawabannya benar. Oke, good. Yang kedua, ini sekarang teman-teman mungkin di sini nggak jawab pertanyaan saya, tapi teman-teman coba jawab sendiri. Maksudnya kayak oret-oret di buku catatannya sambil dengerin, kenapa ya aku jawabannya ini benar? Apakah alasannya sama atau kalau ada alasan yang beda, Kak? Bisa nggak kalau alasannya kayak gini? Coba boleh di chat ya. Oke. Kita coba dulu yang kedua, ketebalan paruh pada G40 lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik daripada faktor lingkungan. Taunya dari mana? Ini tadi dia benar atau salah? Taunya ya berarti kita harus bandingin antara ini ya, antara dia lebih banyak ngikutin ini atau lebih banyak ngikutin tahun. Jadi kalau kita lihat ini, kalau dilihat dari ukuran orang tua ya, ukuran orang tua pendek, anaknya juga ya relatif pendek. Terus kalau ukuran orang tuanya panjang, dia anaknya relatif panjang gitu kan. Nah, ini ukuran orang tuanya agak panjang, anaknya ya relatif agak panjang. Ukuran orang tuanya panjang, anaknya ya relatif agak panjang gitu di sini. Tapi di sini terus kita lihat, Kak ini terus gimana cara ngebedain biru sama merah? Apakah biru itu anak, merah itu apa? Orang tua? Bukan. Merah ini di sini udah kelihatan ini tahun 76, ini tahun 1978. Terus gimana kita harus lihatnya? Kalau dia ini apa ya? Genetikanya tidak dipengaruhi, ini kan artinya dia satu ini ya apa apa ya kalau istilah matematikanya dia sejajar. Dia kalau orang tuanya tinggi maka dia tinggi, kalau dia rendah maka dia rendah, artinya dia apa ya selain sejajar ya itulah dia berarti sama gitu kan kayak orang tuanya. Tapi kalau kita lihat dari tahun, harusnya kalau mau dia tidak dipengaruhi oleh genetika, harusnya satu tahun itu dia sama ukurannya, ukuran orang tuanya bisa jadi sama gitu terus atau ukuran anaknya sama terus. Jadi dia cuma mengumpul di suatu tempat kalau mau, ya nggak sih? Jadi ya kan nggak peduli orang tuanya berapa, anaknya itu pasti segitu. Nggak peduli orang tuanya ukurannya seberapa, tapi di tahun 76 dia tingginya pasti segitu. Jadi ibaratnya dia antara apa ya? Antara lurus terus atau dia mengumpul di satu tempat. Jadi tidak sejajar kayak gini gitu. Artinya ini jawabannya benar. Kebayang nggak ya di sini? Jadi di sini benar. Mana ini ketebalannya? Dari grafik terlihat bahwa em, ukuran paruh anak hmm, umumnya mengikuti ukuran paruh orang tua. Jika faktor lingkungan yang lebih ini, yang lebih berpengaruh, harusnya jika ukuran paruh orang tua berbeda-beda, setiap tahunnya ukuran paruh anak sama atau relatif sama. Maksudnya jadi dalam kurung kurva datar horizontal ya.
Ya, gitulah. Baratnya X-nya bertambah, Y-nya cuma di 3 aja gitu sama. Oke, kebayang dari sini? Jadi ini benar. Terus, yang C, peningkatan ketebalan paruh rata-rata populasi G40 1978 dapat disebabkan karena kekeringan. Nah, ini ya kita lihat 78 ini, jadi dia makin tinggi. Kenapa harus gara-gara kekeringan? Harusnya bagus dong. Kalau kekeringan makin kecil dong. Justru kalau di hewan atau di tumbuhan itu adaptasinya ketika dia nutrisinya tidak ada, dia malah makin memperpanjang untuk mencapai nutrisi tersebut. Jadi kalau yang C ini jawabannya benar juga. Agar memperoleh makan, paruh burung di tahun kering harus lebih panjang, harus teradaptasi, jadi lebih panjang, biar bisa menjangkau si makanannya itu, gitu. Karena kan kalau kering berarti bijinya sedikit biasanya, dan mungkin dia ada di sela-sela kayak gitu. Oke, yang terakhir, jika korelasi pengukuran antara induk dengan anaknya memiliki kemiringan atau gradien 0,9, maka karakter tersebut ditentukan oleh sekitar 10% faktor lingkungan. Benar ya? Ini ya tinggal di ini aja. Berarti kan 0,9 sama 10% berarti 0,1 kan? Berarti kalau dia kemiringannya 0,9 dari gen, ya berarti sisanya dari lingkungannya cuma 0,1. 1 dikurangi 0,1. 0,9 gitu. Satunya dari mana ya? Pasti kalau ini kan totalnya jadi satu ya. Korelasinya ya pasti satu nih. Dia bisa lebih condong kemana? Ke genetiknya atau ke lingkungannya. Tuh. Berarti kalau di sini genetiknya yang lebih tinggi. Oke, berarti ini benar-benar, benar-benar. Oke, congrats buat teman-teman yang bisa menjawab ini. Mungkin udah sering latihan soalnya ya. Ada yang mungkin sering latihan soal, terus biasanya tahu kayak, oh ini jawabannya apa ya, dia ingat jawabannya tapi tidak tahu alasannya. Nah, sekarang teman-teman, mari kita biasakan teman-teman tahu alasannya kenapa gitu. Jadi nggak mengingat jawabannya. Aku selalu bilang kayak gitu ya, karena dari beberapa kasus sekarang ternyata banyak banget yang, "Kak, aku udah bisa jawab ini tapi tidak tahu alasannya." Karena jatuhnya mengingat si, oh ini udah pernah aku kerjain, ini jawabannya salah gitu. Jangan dihafalin karena ya nanti juga soalnya bakal beda banget. Kalau konsepnya kamu ingat baru itu bermanfaat. Anyway, kita coba yang nomor 5 sebentar. Berbeda dari jalur tahu dan jalan kereta api berada di tidak mungkin bagi Yogyakarta bisa nasional itu. Awas terjadi ini mungkin kereta api dan jalan akan segera ditutup. Saya coba sorry, sorry. Oke, silakan teman-teman kerjakan dalam waktu 3 menit lagi mulai dari sekarang.
Sorry, sorry. Ke- Oke, sambil saya coba bacain. Diketahui sebuah spesies yang bereproduksi secara seksual dan berkromosom diploid, berarti kayak manusia, hidup dalam suatu habitat. Karena keterbatasan sumber daya untuk bertahan hidup, spesies ini berpindah ke area di mana sumber daya banyak dan dalam proses tersebut mereka terbagi menjadi dua populasi, X dan Y. Alel A tiba-tiba muncul dalam salah satu individu populasi X. Oke, ternyata tiba-tiba ada alel A di populasi X. Jika alel ini dapat juga ditemukan dalam populasi Y, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Oke, ini ceritanya kalau eh, di suatu populasi ternyata dibilangnya kan ada suatu populasi tadinya. Terus karena terbatas sumber daya akhirnya kebagi jadi dua populasi, populasi X sama populasi Y. Teman-teman bayangin yang namanya populasi berarti kan kumpulan individu di suatu tempat dan waktu yang sama. Berarti kalau dua populasi artinya dia ada di tempat yang berbeda, gitu kan? Nah, di sini tiba-tiba di populasi X ini ada A. Nah, kalau ternyata yang di populasi Y ada alel A juga, artinya apakah populasi X dan Y tidak pernah bertemu dalam area geografis yang sama? Ini tentu jawabannya salah. Oke, yang A salah. Karena jika tidak, gimana ya? Tapi udah kebayang lah ya, salah dia. Kalau tidak pernah bertemu di area yang sama, tidak akan ada alel yang sama. Intinya gitu. Kalau yang B, populasi X dan Y memiliki perbedaan waktu kematangan reproduktif sehingga memiliki musim kawin yang berbeda. Ini alelnya ada di keduanya, artinya bakal salah juga. Kemungkinan akan kemungkinan bisa kawin, ya kan? Terus ini, keturunan yang berasal dari perkawinan individu populasi X dan individu populasi Y mati. Ini juga salah. Belum mencapai usia kematangan produktif. Alel ada di keduanya. Yang D juga nih. Keturunan yang berasal dari perkawinan X dan Y lebih memilih untuk kawin dengan individu populasi yang salah. Alel A ada juga di Y. Gitu ya. Artinya ini jawabannya salah, salah, salah. Oke. Lanjut, silahkan teman-teman kerjakan nomor 6 sampai 67 boleh. Atau 6 dulu boleh. 6, 7, 8. Oke, teman-teman coba kerjakan dulu satu persatu. Nanti kalau 6 berapa gitu. Seperti biasa, saya kasih waktu teman-teman untuk berpikir dulu ya. Oke, silakan. Semangat.
Oke, 6 sama 7 dulu aja, guys. Ini karena sama-sama baca skema ya. Coba 6. Oh, tolong fullin gambarnya, sorry. Ini berarti belum bisa akses ya? Saya kasih linknya lagi. Yang belum bisa akses linknya, silahkan bisa cek biar kelihatan. Soalnya kan di sini nggak bisa ngeliatin ini. Nah, ini gambarnya udah agak full. Silahkan. Ini ini silahkan baca keterangannya ada di deskripsinya. Deskripsi soal.